Saya baru merencanakan untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan setelah ditinggal oleh almarhumah istri saya. Begitu juga calon yang akan saya nikahi ditinggal oleh suami tercintanya. Heboh di mana-mana. Siapapun orangnya. Padahal Bapak Ibu hadirin, anak-anak sekalian tahu bahwa menikah itu melaksanakan perintah agama. Coba buka surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu perintah sebenarnya. Ya walaupun ini bukan pernikahan yang pertama. Nah, luar biasa. Ada desakan supaya saya mundur kalau menikahi gadisnya. Bukan gadis, ya sama-sama statusnya. Ya siapapun orangnya sebenarnya. Itu hak mutlak Allah untuk menentukan si A nikah dengan si B nikah dengan si A. Saya dengan siapapun. Gak bisa dilarang oleh siapapun. Salah satu hak mutlak Allah yang menentukan jodoh. Jodoh kelanjutan atau jodoh pertama sama. Allah yang akan menentukan. Lalu ketika melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada ya orang-orang tertentu yang meminta untuk mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah? Tidak. Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 1 UUD 1945. Hak untuk mengembangkan keluarga. Begitu juga pasal 29 ayat 1 UUD 1945 sudah menjamin semua warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk saya. Lalu apakah karena saya menikahi seseorang tertentu, lalu integritas saya sebagai seorang hakim konstitusi atau sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi akan berubah sampai dunia kiamat? Anwar Usman tetap taat kepada perintah Allah. Saya sudah menjadi hakim dari calon hakim tahun 85. Ya, terkenal dengan angkatan Senayan sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Dan saya hanya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang dasar dan segala macam peraturan perundang-undangan di bawah. Ya alhamdulillah. Karena saya istiqomah dengan amanah Allah, istiqomah amanat konstitusi, amanat undang-undang.
maka saya masih bisa berdiri di hadapan bapak-bapak dan anak-anak sekalian. Dan ternyata memang Allah menghendaki saya harus hadir ya ketika saya menjadi trending topik di berbagai media elektronik, media sosial, media konvensional, atau menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Tetapi sekali lagi, apapun yang terungkap di media sosial atau di media TV, saya tegaskan bahwa saya hanya takut kepada Allah dan tunduk kepada konstitusi. Begitu juga dalam hal pengambilan keputusan. Bapak Ibu, hadirin anak-anak sekalian, para mahasiswa yang saya cintai. Hakim konstitusi itu ada 9 orang. 3 dari hakim konstitusi, presiden, kemudian 3 berasal dari DPR, dan 3 dari Mahkamah Agung. Saya dari Mahkamah Agung. Saya waktu diangkat, waktu dipilih, itu dari Mahkamah Agung, tidak melalui DPR. Artinya di sana ada beberapa partai politik yang akan memilih. Begitu juga di eksekutif yang dikirim oleh presiden. Saya tidak ada hubungannya. Saya dipilih dan diangkat, diutus oleh lembaga saya, Mahkamah Agung. Nah, sehingga ada yang mengaitkan saya rencana pernikahan dikaitkan dengan politik. Na'udzubillah, tidak. Dan menginginkan suara saya menunggu suara saya, jawaban saya mundur. Loh, gimana? Memaksa saya harus melawan keputusan Allah. Memaksa saya untuk mengingkari konstitusi, undang-undang. Enggak. Ini adik-adik junior saya mungkin pernah tahu bahwa saya mantan Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, kemudian dipercaya menjadi eselon 1 lagi di Mahkamah Agung, menjadi Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Jiwa saya lembut, hati saya lembut, walaupun mungkin kelihatan tampang, agak beringas karena berebok, tapi jarang orang tahu bahwa hati dan jiwa saya selembut salju. Tapi sekalinya bicara, kalau saya ada mengatakan A, selangkah pun saya tidak akan mundur.